Seribu jalan pun ku nanti bila berdua denganmu, melangkah bersamamu. Ku yakin tak ada satupun yang mampu merubah rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu Jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari mulutku, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku selalu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu tuh jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari diriku yang terlanjur mampu bahagiakan aku. Ku ingin waktuku selalu. Selalu Ya pemirsa, ada masih di Cakrawala Malam ya. Semoga seluruh pemirsa yang ada di rumah bahagia walaupun Star Kustik malam hari ini nyanyinya agak kurang bahagia ya. Sepertinya ekspresinya gitu. Mungkin tanggal-tanggal tua kali ya Dok ya. Tapi yang jelas pemirsa malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber yaitu Dr. Gigi Lila Muntadir, spesialis ortodontis. Dan kali ini kita akan membahas mengenai maloklusi. Nah ini saya agak-agak awam jadi agak salah terus dong. Maloklusi betul ya. Jadi mungkin ini dialami oleh Anda atau mungkin orang-orang sekitar Anda karena menurut data yang saya dapat dari Dinas Kesehatan Indonesia 80% penduduk Indonesia ini punya kelainan susunan atau maloklusi. Nah benar nggak dok? Iya. Nah boleh dijelaskan lagi dok, detailnya apa sih sebenarnya kasus maloklusi itu? Terima kasih Ya. atas kesempatan. Jadi maloklusi itu sebenarnya lebih banyak kita jumpai dan Ya. kita rasakan, tapi banyak diabaikan mungkin ya kalau tidak terlalu parah gitu baru datang misalnya. Jadi pada kelainan-kelainan itu bisa lebih bersifat seperti gigi yang rotasi ya, kemudian berjejal. Berjejal Berdesakan itu ya krodit, berdesakan, kemudian juga maju atas dan bawah itu sama-sama majunya. Oke. Kemudian yang ekstrem itu biasanya yang rahang atas lebih maju, kemudian bawahnya masuk. Jadi dia lebih seperti bird face ya namanya ya. Atau kemudian terbalik, yang rahang bawah dia yang lebih maju daripada oke. rahang atasnya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu nyakil gitu ya. Nyakil, iya betul. Prognati ya. Jadi yang bawah lebih ke depan. Oke, Ya. nah hal-hal tersebut memang banyak sekali dialami orang Indonesia. Sebenarnya karena apa dok? Sampai dengan 80% begitu? Jadi sebenarnya lebih banyak ke faktor herediter, yaitu kelainan bawaan yang sebenarnya itu menurun. Jadi semakin banyak pernikahan campuran, ras dan sebagainya, itu semakin memunculkan banyak krodit, kelainan-kelainan susunan gigi dan sebagainya. Dan itu sebenarnya lebih dipicu juga oleh faktor-faktor kebiasaan. Ya. Ya, kebiasaan atau ada juga kebiasaan buruk. Jadi biasanya
kalau kita punya anak kecil, kalau misalnya punya kebiasaan menghisap jempol itu jangan diterus-terusin. Jadi kita harus ada tahapan ke situ, kemudian juga menggigit pensil ya. Jadi karena untuk nyaman, jadi pensilnya digigit. Kemudian dia merasakan karena ada gigi yang tidak nyaman, kemudian dia miring-miringkan giginya gitu, namanya ada kontak prematur ya. Itu faktor-faktor lokal. Kemudian juga bisa misalnya karena ini ada apa namanya kehilangan gigi, beberapa gigi ya. Jadi akhirnya yang atas turun, yang bawahnya nyamping dan sebagainya begitu. Jadi banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor ya. Tapi agak susah juga ya Dok kalau kita mau nikah terus saya lihat coba gigimu bagus apa enggak gitu. Kalau gingsul saya nggak mau karena 80% anak saya nanti gingsul gitu Dok. Agak susah ya kalau gitu ya. Tapi sebenarnya nah ini ada beberapa contoh-contohnya dari kasus maloklusi. Nah ini mungkin bisa sambil diterangkan Dok. Ya, ini kebetulan untuk kita lebih sebenarnya maloklusi lebih banyak ke faktor pengunyahan juga ya. Coba ini kita bayangkan ini ada faktor herediter ya, kelainan cleft lip and palate yang kita bisa bayangkan itu sampai langit-langitnya nggak ada. Jadi mungkin di slide-nya diteruskan iya. Jadi bisa bilateral atau unilateral. Jadi rahang atasnya itu terbelah, terbuka gitu, sampai susuran giginya dia itu berantakan. Bahkan yang saya biasanya diikuti dengan sumbing kalau bahasa Jawanya itu ya. Ya, jadi gitu. Ini kebetulan pasien-pasien ini dari keluhan bibirnya sudah dikatupkan, sumbingnya udah enggak kelihatan. Jadi kita tapi giginya nggak bisa nipu gitu, istilahnya rahangnya juga nggak bisa nipu. Bahkan jadi yang operasi-operasi seperti itu mungkin hanya membenarkan yang bagian luar saja begitu tapi ya Dok giginya ya? tetap harus di seperti ya ini seperti juga, ini ya? juga. Kalau bawahnya itu lebih bisa dilihat kan, langit-langitnya terbelah, bisa unilateral satu sisi, bisa terbelah dua sisi gitu. Ya, dan itu bisa ekstrim. Nah ini bisa dilihat ini tahapannya dia sejak kecil sudah berapa kali operasi ini. Dan kemudian giginya itu tetap harus dibetulkan karena kalau enggak dia akan kesulitan mengunyah. Kemudian lebih dampaknya ke asimetri nyon sewu ya, itu kelihatan sekali kalau dia menceng. Dan itu ya, Dok, ya? itu berkelanjutan. Jadi memang harus butuh konsentrasi banyak itu. Ini beberapa contoh yang ekstrim gitu ya Dok ya. Saya sendiri jarang melihat yang seperti ini, jadi ngelihatnya agak-agak gimana gitu ya Dok. Oke, ya. Tapi yang saya tahu ini kasus-kasus seperti ini yang ringan-ringan itu hanya mempengaruhi estetika begitu Dok. Jadi kalau kurang bagus aja gitu. Tapi ternyata banyak efek-efek yang lain ya Dok ya? Sebenarnya efek yang lebih banyak dirasakan kadang-kadang itu tidak diketahui ya mencengnya ya. Kemudian juga pusing, pening di kepala itu karena ternyata dia misalnya gigi yang ngatup itu cuma beberapa gigi aja. Jadi dia waktu resposisi itu dia enggak nyaman. Jadi dia miring gitu ya. Terus kemudian yang lebih ekstrem ya itu tadi sampai terjadi pergeseran garis median, garis midline-nya itu asimetri wajahnya gitu. Itu tadi untuk yang ekstrem. Ternyata juga mempengaruhi untuk daya kunyahnya juga seperti itu ya. Tapi biasanya kalau orang dari kecil seperti itu kadang-kadang merasa nyaman dengan hal seperti itu Dok. Sebenarnya lebih banyak lebih berimbas ke faktor psikologis ya. Justru karena faktor psikologis itu dampaknya dia bisa nyonsewu minder ya, terus gak percaya diri. Bahkan mohon maaf ada yang mau menikah karena lihat itu calon mantunya begitu nggak jadi. Terus mau melamar pekerjaan ya banyak, bahkan yang untuk yang mau tes-tes ke angkatan darat, kepolisian dan sebagainya syaratnya gigi juga berpengaruh. Ini contoh juga tentang yang protusi yang maju, kemudian dia terjadi banyak diastema sentral, misalnya di giginya itu ada selanya banyak terus maju Mbak. Yang saya kalau bahasa Jawa itu mohon maaf ya jeprak. Gigi itu bisa ada bahasa Jawa kan enak ya. Lebih jelas gitu ya Dok ya. Iya, kalau itu kan cuma protusi aja bisa jeprak gitu ya. Sampai dia ini dalam kondisi nutup bibir pun dia nggak bisa nutup. Nggak bisa nutup ya? Itu kondisi nutup bibir pastinya gitu ya. Terus yang sebelah situ satunya itu trauma. Ini mengingatkan kasus trauma. Jadi hati-hati yang pengendara sepeda motor biasanya ya. Anak ini juga kebetulan mahasiswa, kemudian dia jatuh, jadi dia jatuh itu terus enggak jatuh tok, jadi dia patah, yang satunya modot, supraposisi, satunya intrusi, kemudian satunya patah sampai ke dalam, jadi kita ortodontisnya itu mensejajarkan,
mengembalikan posisinya, kemudian Oke. sambil dirawat oleh tim kami, jadi dilakukan perawatan saluran akar dibetulkan. Jadi banyak yang harus dikerjakan. Oke. Gitu. Nah ini banyak kadang-kadang orang menggampangkan karena memang zaman sekarang begitu mudah gitu untuk Iya. memperbaikinya. Tinggal datang ke dokter, kemudian pasang kawat gitu istilahnya ya dok, kalau perlu operasi, operasi gitu. Tapi sebenarnya kalau dibiarkan saja itu akan lebih buruk lagi ya pengaruhnya ya dok ya? Lebih buruk. Jadi misalnya kalau pada anak-anak, makanya untuk ortodontis sebenarnya lebih fokus pada diagnosa di sejak awal, kemudian juga misalnya kalau kuratif itu ada pencabutan gigi seri. Jadi kalau sudah kelihatan tanda-tandanya pada anak kecil itu sudah sekitar umur 7 tahun sudah berdesakan, Iya. kemudian itu sudah mulai dilakukan perawatan sebenarnya gitu. Jadi bukan kemudian apalagi yang anak-anak dengan kelainan bawaan itu sebenarnya kita sudah mulai ada actionnya untuk perawatan ke sana. Jadi memang kelainan-kelainan ini sekilas seakan-akan berfungsi untuk estetik. Ya. Padahal dia lebih banyak ke fungsinya. Oh, yang Gitu. lainnya seperti itu ya. Saya taunya sekarang kan Terus kalau pasang kesehatan rongga mulut secara keseluruhan. itu juga berpengaruh ya? Iya, pengaruh. Dok. Iya. Oh, begitu. Jadi kalau gigi itu berdesakan ya, contoh yang sederhana maju itu kan dia nutup bibirnya susah. Jadi Iya. kadang-kadang dia giginya lebih cepat kering sehingga memunculkan gampang karies di situ, lubang Oke, gigi. Terus oke. fungsinya juga mudah meradang. Begitu juga yang disekan, kan susah dibersihkan itu. Iya, Jadi iya. karena susah dibersihkan ya alhasil banyak karang giginya nyelip-nyelip di situ. Iya. Kemudian ya itu semakin sulit dibersihkan nanti lubang. Jadi kebanyakan gitu datang itu sudah parah. Biasanya sudah banyak yang lubang jadi korban Iya, giginya. soalnya biasanya ya biasa lah dok, kalau belum sakit gigi tuh nggak bakal ke dokter Iya. gigi gitu kan istilahnya ya. Iya. Saya agak curhat sendiri sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih ya Oke. dok ya mengenai hal ini. Jadi untuk pemirsa, saya juga mengundang Anda untuk bisa telepon ke sini di 031 7380 885. Silahkan, tapi setelah yang satu ini tetap di Cakrawala Malam.